Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Dina Nurinawati di perkuliahan dalam jaringan mata kuliah kependudukan dan pembangunan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pokok bahasan yang ke-11 yaitu angkatan kerja. Semoga semuanya masih semangat untuk menyimak perkuliahan kali ini. Akan ada beberapa sub pokok bahasan yang dijelaskan dalam perkuliahan kita kali ini. Yang pertama adalah konsep angkatan kerja itu sendiri. Yang kedua adalah definisi bekerja, pengangguran, dan setengah pengangguran menurut BPS. Lalu yang ketiga adalah kesempatan kerja dan lapangan kerja. Yang keempat, analisis angkatan kerja, baik menurut kegiatan seminggu yang lalu, menurut lapangan kerja utama, menurut jenis pekerjaan atau occupation, menurut status pekerjaan atau employment status, dan juga menurut sektor apakah dia formal ataukah informal. Dan terakhir kita juga akan membahas mengenai bonus demografi. Dalam melakukan pengukuran besarnya angkatan kerja, angka pengangguran, kesempatan kerja maupun aspek yang lainnya yang berhubungan dengan itu, masalah konsep dan definisi yang dipakai ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena berbeda konsep dan definisi yang dipakai akan berbeda pula hasil-hasil yang diperoleh. Konsep dan definisi tidak saja bervariasi antar negara, melainkan juga antar waktu dalam suatu negara. Untuk itulah dalam sub pokok bahasan di awal-awal, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan konsep-konsep dan definisi yang dipelajari dalam bab ini. Seperti pada sub pokok bahasan pertama ini, kita bisa lihat bahwa kita berkenalan dengan konsep angkatan kerja. Dalam ilmu kependudukan, konsep labor force atau angkatan kerja itu disamaartikan dengan labor supply atau supply angkatan kerja atau penawaran angkatan kerja, di mana jumlah penduduk itu merupakan potensi dari supply angkatan kerja. Namun yang penting untuk diperhatikan adalah tidak semua penduduk itu merupakan potensi angkatan kerja, karena hanya penduduk dengan batasan usia kerja sajalah yang termasuk penduduk potensial dijadikan sebagai angkatan kerja. Nah, di sini ada beberapa batasan usia kerja. Sebetulnya berapa sih batas usia kerja itu? Menurut internasional, disepakati bahwa batas usia kerja adalah 15-64 tahun. Ini berarti hampir serupa dengan usia produktif. Lalu di Indonesia sendiri mulai tahun 1995 batasan usia kerja kita bisa lihat di situ adalah 15 tahun ke atas. Artinya tidak ada batas atasnya. Selama dia bekerja, selama dia bisa bekerja, yang penting di atas 15 tahun maka dia dikategorikan sebagai usia kerja yang berpotensi untuk menjadi angkatan kerja. Nah, sebelum tahun 1995 di Indonesia ini batasan usia kerja adalah 10 tahun batas bawahnya. Penentuan usia kerja itu dipengaruhi oleh yang pertama usia harapan hidup waktu lahir. Semakin tinggi usia angka harapan hidup sewaktu lahir di suatu negara, maka semakin tinggi pula batasan usia kerjanya. Kita bisa melihat bahwa di Indonesia batas atas dari usia kerja tidak ditentukan. Ini karena angka harapan hidup di Indonesia sudah semakin baik. Selain itu, kemajuan ekonomi juga turut menentukan penentuan usia kerja. Kita bisa melihat semakin tinggi perekonomian suatu negara maka akan semakin tinggi usia kerjanya. Kita bisa lihat perbandingan antara tahun 1995 dan sebelum tahun 1995, di mana ketika keadaan ekonomi Indonesia tidak atau belum lebih baik, maka di situ batas usia kerjanya adalah 10 tahun. Sedangkan ketika sudah lebih baik, maka batasan usia kerja meningkat menjadi 15 tahun. Dengan demikian dapat juga kita sebutkan bahwa batas-batas usia kerja dari penduduk suatu negara itu merupakan fungsi dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, selain daripada usia harapan hidup dan kemajuan ekonomi. Dalam slide sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa hanya penduduk usia kerja lah yang berpotensi untuk menjadi angkatan kerja. Tapi apa sebetulnya angkatan kerja tersebut? Angkatan kerja atau penduduk yang tergolong angkatan kerja kita bisa artikan sebagai orang-orang yang aktif secara ekonomi atau economically active population. Ini bisa dua kemungkinan sebetulnya kita menyebutnya sebagai economically active population ini, yaitu yang pertama adalah mereka yang benar-benar bekerja, artinya menghasilkan secara ekonomi, dan yang kedua adalah mereka yang masih mencari pekerjaan. Nah, itu berarti ada dua kemungkinan dari angkatan kerja. Tidak hanya mereka yang bekerja, tapi mereka yang menganggur dan sedang mencari pekerjaan itu pun dikategorikan sebagai angkatan kerja. Adapun orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi atau non-economically active population itu disebut sebagai bukan angkatan kerja, meskipun mereka ada dalam rentang usia kerja. Jadi itu yang penting untuk diperhatikan.
Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Adapun bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau para pengambil pendapatan. Dengan demikian kita bisa menyebutkan bahwa penduduk dengan usia kerja yaitu 15 tahun ke atas bisa jadi mereka itu tergolong sebagai angkatan kerja, bisa juga mereka tergolong bukan angkatan kerja. Penilaian apakah seseorang termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja itu didasarkan pada macam kegiatan yang dilakukan berdasarkan referensi waktu tertentu. Nah, BPS ini menggunakan referensi waktu seminggu terakhir sebelum sensus ataupun survei itu dilakukan. Pendekatan untuk mengukur besarnya angkatan kerja itu ada macam-macam. Yang pertama adalah gainful worker, di mana menurut pendekatan yang pertama ini, angkatan kerja itu hanya diartikan pada orang-orang yang bekerja dan menghasilkan pendapatan. Sementara orang yang menganggur, orang yang sementara tidak bekerja, orang yang masih mencari pekerjaan itu dianggap bukan angkatan kerja. Nah, si gainful worker ini ada kelemahan sebetulnya karena dia tidak bisa menangkap fenomena pengangguran, karena yang dia kategorikan angkatan kerja hanyalah mereka yang bekerja saja. Lalu yang kedua ada yang namanya pendekatan Labor Force Approach atau LFA. Ini pendekatan baru yang kemudian berkembang di tahun 30-an di Amerika Serikat, di mana dia mencoba untuk memperbaiki definisi dari angkatan kerja dari gainful worker. Menurut pendekatan yang kedua ini, angkatan kerja itu diartikan sebagai orang-orang yang bekerja dan sedang mencari kerja atau pengangguran. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang ketiga merupakan Labor Force Utilization Approach atau LUA. Ini dikembangkan oleh Sullivan dan Hauser pada tahun 78, jadi ini lebih mudah lagi sebetulnya, di mana mereka mengcapture orang-orang yang bekerja itu tidak sebatas bekerja saja, tapi mereka membedakan lagi yang namanya bekerja penuh dan setengah menganggur. Dan definisi dari LUA ini merupakan pendekatan yang menghitung angkatan kerja yang paling cocok untuk negara agraris, di mana untuk negara agraris ini mayoritas penduduknya adalah petani, dan seringkali petani itu dikategorikan sebagai setengah menganggur karena jumlah jam kerjanya yang kurang dan lain-lain. Nah, konsep LUA selanjutnya akan digunakan untuk mendefinisikan, mengukur, dan menganalisis angkatan kerja. Penjelasan-penjelasan saya mengenai penggolongan-penggolongan penduduk menjadi penduduk usia kerja, bukan usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja sebetulnya akan lebih mudah dipahami jika kita melihat gambar ini. Dari gambar ini jelas terlihat bahwa penduduk secara keseluruhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu jika mereka usia 15 tahun ke atas maka mereka tergolong sebagai penduduk usia kerja. Sedangkan jika mereka berusia di bawah 15 tahun maka mereka tergolong sebagai penduduk yang bukan usia kerja. Lalu kita lihat lagi, dari penduduk yang termasuk dalam usia kerja itu masih dibedakan lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, dan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi. Siapakah mereka? Mereka misalkan yang sekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan, dan lain sebagainya. Itu adalah penduduk-penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, sehingga mereka hanya tergolong sebagai penduduk usia kerja saja, namun tidak tergolong sebagai angkatan kerja. Lalu siapa sajakah yang termasuk angkatan kerja? Kita juga bisa lihat dalam bagian ini bahwa mereka yang tergolong dalam angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan mereka yang menganggur. Artinya angkatan kerja ini tidak hanya mengakomodir mereka yang bekerja saja, tapi mereka yang menganggur pun masih tergolong ke dalam angkatan kerja. Karena keduanya itu masih aktif secara ekonomi, meskipun yang satu menghasilkan pendapatan atau menghasilkan penghasilan untuk rumah tangganya, sedangkan yang pengangguran mereka juga aktif secara ekonomi dalam hal ini mencari pekerjaan. Nah, bagi mereka yang bekerja itu juga masih digolongkan lagi menjadi sedang bekerja, artinya masih benar-benar bekerja atau sementara tidak bekerja. Misalkan mereka yang cuti, dirumahkan dan lain sebagainya. Lalu sebagaimana konsep LUA disebutkan bahwa bekerja ini juga masih digolongkan lagi menjadi dua, yaitu bekerja di bawah jam kerja normal, artinya kurang dari 35 jam per minggu, dan mereka yang
jam kerjanya itu normal, yaitu lebih dari sama dengan 35 jam per minggu. Nah, mereka yang kurang dari 35 jam per minggu itu mereka bekerja, tapi mereka dikategorikan sebagai setengah pengangguran, baik itu yang terpaksa maupun yang sukarela. Adapun yang betul-betul menganggur, dalam hal ini berarti kita bisa menyebutnya sebagai pengangguran terbuka, di BPS itu digolongkan menjadi 4 jenis. Pertama adalah mereka yang masih mencari kerja, yang kedua adalah mereka yang sedang mempersiapkan usaha, yang ketiga adalah mereka yang betul-betul sudah hopeless atau putus asa, dan terakhir adalah mereka yang sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja. Nah, itu adalah penggolongan dari penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut pendekatan Labor Force Utilization Approach atau LUA. Nah, sekarang kita masuk ke subpokok bahasan kedua, yaitu mengenai definisi bekerja, pengangguran, dan setengah pengangguran. Kita tahu bahwa bekerja, pengangguran, dan setengah pengangguran itu tergolong ke dalam angkatan kerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Jadi, kalau hari ini diadakan survei ataupun sensus, maka definisi bekerja itu ketika dalam 1 minggu yang lalu, sebelum survei atau sensus tersebut terjadi, minimal dia bekerja 1 jam, maka dia sudah terkategori sebagai penduduk yang bekerja. Nah, kegiatan ini juga termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Itu adalah definisi dari bekerja. Masih tergolong ke dalam penduduk yang bekerja adalah mereka yang punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja. Adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu, sementara dia tidak bekerja karena berbagai sebab, misalnya sakit, cuti, menunggu panenan, mogok, dan sebagainya. Jadi misalkan sensus atau survei tersebut dilakukan di hari ini, lalu seminggu yang lalu saya tidak bekerja karena saya cuti melahirkan, maka saya tetap terkategori sebagai bekerja meskipun seminggu yang lalu saya tidak bekerja 1 jam sekalipun, maka saya tetap dikategorikan bekerja namun terkategori dalam punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Kita bisa lihat contoh-contoh yang lainnya, misalkan adalah pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang tidak bekerja karena cuti, mogok, mangkir, mesin peralatan sedang mengalami kerusakan dan lain sebagainya, atau petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya, misalkan menunggu panen. Nah, ini kan sering sekali terjadi pada petani karena menunggu panen kemudian dia tidak bekerja. Lalu yang ketiga, misalkan pada pekerja profesional mempunyai keahlian tertentu yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya atau pesanan dan sebagainya, seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah definisi pengangguran dalam arti pengangguran terbuka. Sebagaimana kita tahu bahwa pengangguran ini masih tergolong ke dalam angkatan kerja, hanya saja mereka bukan penduduk yang bekerja, tapi penduduk yang menganggur. Kita juga kalau ingat bagan yang tadi, maka pengangguran dalam hal ini pengangguran terbuka itu digolongkan menjadi 4. Yaitu yang pertama adalah mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Yang kedua adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Yang ketiga adalah mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, jadi tadi mereka yang putus asa atau hopeless tadi. Dan yang terakhir adalah mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Nah, itu adalah orang-orang yang didefinisikan sebagai pengangguran atau pengangguran terbuka. Apa itu mencari pekerjaan? Kita bisa lihat di sini definisinya. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei dilakukan, orang tersebut sedang mencari pekerjaan, yaitu mereka yang pertama adalah yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah yang sudah pernah bekerja namun karena satu dan lain hal kemudian berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah, artinya ini agak berbeda dengan tadi penduduk yang bekerja tapi sementara tidak bekerja. Jadi ini sudah benar-benar resign namun mereka mencari pekerjaan yang baru. Dan yang terakhir adalah yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Nah, jadi mereka sudah bekerja tapi masih sedang mengejar pekerjaan yang lain. Nah, itu juga masih dikategorikan sebagai mencari pekerjaan.
Penjelasan lebih lanjutnya adalah yang pertama, waktu dalam mencari pekerjaan boleh lebih dari seminggu yang lalu, tetapi masih mencari pekerjaan seminggu yang lalu. Dan yang kedua adalah mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, mereka tidak tergolong sebagai pengangguran terbuka. Jenis lain dari pengangguran adalah mereka yang sedang mempersiapkan suatu usaha. Jadi mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan ataupun tanpa mempekerjakan buruh atau pekerja yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Jadi mempersiapkan di sini tuh tidak hanya sekedar niat gitu, tapi di situ harus ada tindakan-tindakan nyata, misalnya seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan atau alat, mencari lokasi atau tempat, sudah mulai mengurus surat izin usaha dan lain sebagainya. Itu setelah ataupun sedang dilakukan, maka mereka bisa dikategorikan sebagai penduduk pengangguran yang sedang mempersiapkan suatu usaha. Nah, mempersiapkan usaha itu tidak termasuk yang baru merencanakan, seperti yang tadi saya bilang. Kalau mereka baru niat, itu tidak bisa dikategorikan di sini, dan baru mengikuti kursus atau pelatihan dalam rangka membuka usaha, itu mereka tidak bisa dikategorikan sebagai penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha. Penjelasan lebih lanjutnya adalah mempersiapkan usaha mungkin sudah diawali lebih dari seminggu yang lalu dan masih dilakukan dalam masa sampai dengan enumerasi tersebut dilakukan. Lalu penduduk yang bekerja pun rupanya tidak hanya penduduk yang betul-betul bekerja penuh. Ada penduduk yang kita sebut sebagai pekerja tidak penuh, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Nah, pekerja tidak penuh ini juga terdiri dari yang pertama adalah setengah pengangguran. Adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan yang dahulu disebut sebagai setengah pengangguran terpaksa. Nah, ada juga yang disebut dengan setengah pengangguran sukarela atau pekerja paruh waktu, adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu, tetapi mereka ya tidak berusaha gitu untuk mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Ya dia dengan sendirinya memang rela hati, sukarela untuk bekerja 35 jam per minggu, maka mereka disebut sebagai pekerja paruh waktu yang disebut sebagai setengah pengangguran sukarela. Nah, ini adalah konsep terakhir yang perlu dipahami, yaitu mengenai bedanya kesempatan kerja dan lapangan kerja. Kita bisa lihat di situ bahwa kesempatan kerja berdasarkan data sensus penduduk adalah jumlah penduduk yang bekerja. Biasanya dipandang sebagai kesempatan kerja yang ada. Artinya, jika di KPM itu ada 70 pegawai yang di dalamnya ada dosen dan tendik, maka sebetulnya kesempatan kerja yang ada di KPM itu ya 70. Jika KPM kemudian membuka lowongan pekerjaan baru atau ada posisi yang kosong, maka sebetulnya itu adalah lapangan pekerjaan yang masih terbuka, atau kita biasa menyebutnya dengan lowongan pekerjaan. Artinya kesempatan kerja itu tidak sama dengan lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang masih terbuka. Perbedaan lokasi dan kualifikasi pada lapangan kerja yang masih terbuka dengan pekerja akan mengakibatkan pengangguran naik, walau lowongan kerja juga naik. Nah, dalam SP dan Sakernas itu adalah survei Angkatan Kerja Nasional. Biasanya 1 tahun dilakukan 2 kali. Itu dikumpulkan data tentang lapangan pekerjaan atau usaha, jenis pekerjaan, dan juga status pekerjaan. Nanti kita lihat setelah ini. Selanjutnya mari kita beranjak pada subpokok bahasan ketiga, yaitu mengenai analisis angkatan kerja. Analisis angkatan kerja yang pertama adalah menurut kegiatan seminggu yang lalu. Ada beberapa ukuran. Yang pertama adalah TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja, yang merupakan persentase jumlah angkatan kerja per jumlah penduduk usia kerja. Kita bisa melihat di situ rumusnya adalah angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja dikalikan dengan 100. Kita dapat membacanya sebagai terdapat sekian banyak penduduk angkatan kerja di antara 100 penduduk usia kerja. Berikutnya kita tahu bahwa di antara angkatan kerja itu ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Nah, yang tidak bekerja atau yang menganggur itu kemudian diukur dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Kita bisa lihat adalah rumusnya adalah pengangguran dibagi angkatan kerja dikalikan dengan 100. Artinya kita dapat menyebutkan bahwa TPT ini merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kita dapat membacanya sebagai terdapat sekian banyak pengangguran di antara 100 penduduk angkatan kerja. Itu adalah beberapa contoh ukuran dari analisis angkatan kerja menurut kegiatan seminggu yang lalu.
Ada lagi satu ukuran, yaitu tingkat setengah pengangguran. Jadi kalau tadi TPT artinya pengangguran yang betul-betul terbuka, ini adalah tingkat setengah pengangguran. Adalah persentase jumlah setengah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Rumusnya adalah jumlah setengah pengangguran dibagi angkatan kerja dikalikan dengan 100. Jadi kita dapat menyebutkan bahwa terdapat sekian banyak penduduk yang merupakan setengah penganggur di antara 100 penduduk angkatan kerja. Analisis penduduk usia kerja dapat dilakukan menurut kelompok umur, jenis kelamin, tempat tinggal, wilayah, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat misalkan TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja, kita bandingkan antara laki-laki dan perempuan, mana yang lebih tinggi, mana yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun misalnya. Atau kita juga bisa melihat bagaimana TPT atau tingkat pengangguran terbuka pada mereka yang berpendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Jadi kita dapat membedakannya berdasarkan beberapa karakteristik tertentu. Berikut adalah contoh analisis seri waktu dari tahun 86 sampai 2018 dari beberapa ukuran dari ketenaga kerjaan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini adalah contoh data series dari penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan pada tahun 86 sampai dengan tahun 2018. Situ ada beberapa data. Yang pertama adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia kerja, lalu ada jumlah angkatan kerjanya. Nah, ketika ada jumlah angkatan kerja dan ada jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, tentu kita dapat mengukur yang namanya TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Di situ terlihat bahwa terus meningkat dari tahun 86 sampai dengan 2018, dari yang awalnya 66,43 menjadi 69,2 di tahun 2018. Artinya kita dapat membacanya di tahun 2018 ini terdapat 69 sampai dengan 70 penduduk yang tergolong ke dalam angkatan kerja di antara 100 penduduk yang tergolong usia kerja. Nah, selain mereka yang bekerja, ada juga mereka yang menganggur, itu termasuk ke dalam angkatan kerja, sehingga kita dapat menghitung yang namanya tingkat pengangguran terbuka, yang dihitung dari jumlah pengangguran terbuka dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Nah, kita bisa melihat di situ bahwa tingkat pengangguran kadang meningkat, lalu juga kadang menurun. Nah, tapi trennya dari 2010 ke 2018 ini terjadi penurunan, yang awalnya 7,14 menjadi hanya 5,13 saja, atau ada sekitar 5 sampai dengan 6 orang yang menganggur di antara 100 penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja. Nah, bagi mereka yang bukan angkatan kerja, di situ ada beberapa jumlahnya, misalkan untuk mereka yang sekolah, lalu yang mengurus rumah tangga, dan yang lainnya. Namun karena ini tidak disajikan dalam bentuk data yang sifatnya relatif, maka saya tidak dapat membandingkan dari tahun ke tahun. Data menarik lainnya adalah data mengenai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Kita lihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di tahun 2015 itu didominasi oleh mereka yang sekolah menengah, dan juga ada di urutan kedua adalah sekolah tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi misalnya. Nah, di tahun 2016 juga lagi-lagi sekolah menengah dan sekolah tinggilah yang menduduki peringkat tertinggi dari tingkat pengangguran terbuka. Begitupun di tahun 2017 pun demikian. Jadi orang-orang yang sekolah dengan level sekolah yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah dan sekolah tinggi, rupanya memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bersekolah dengan level yang lebih rendah. Mengapa demikian? Coba Anda nanti diskusikan dalam perkuliahan. Nah, berikutnya adalah tingkat setengah pengangguran menurut tingkat pendidikan. Jadi kalau yang atas tadi pengangguran terbuka, pengangguran yang benar-benar menganggur yang ada 4 tadi indikatornya. Nah, ini adalah mereka yang setengah pengangguran. Jadi yang jumlah jam kerjanya itu kurang dari 35 jam per minggu. Itu kita bisa melihat bahwa trennya agak sedikit berbeda. Kalau tadi tingkat pengangguran terbuka justru didominasi oleh mereka yang sekolah menengah dan sekolah tinggi, kita bisa melihat untuk setengah pengangguran justru didominasi oleh mereka yang tidak pernah sekolah atau sekolah dasar. Jadi untuk mereka yang berpendidikan lebih rendah, berarti mereka bekerja, tapi rupanya mereka bekerja dengan jumlah jam kerja yang kurang, sehingga mereka dikategorikan sebagai tingkat setengah pengangguran. Jadi berbeda dengan mereka yang berpendidikan tinggi, sekalinya mereka bekerja, maka mereka bekerja dengan jumlah jam kerja yang sesuai, yaitu 35 jam per minggu atau lebih.
Berikut ini adalah resume ataupun ringkasan dari keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2019 yang diambil dari berita resmi statistik. Nah, di sini kita bisa melihat info pertama adalah mengenai tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Di situ terlihat bahwa memang secara umum TPT atau tingkat pengangguran terbuka perempuan itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Artinya laki-laki rupanya lebih banyak yang menganggur daripada perempuan. Nah, kita bisa melihat bahwa trennya itu menurun mengenai pengangguran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Namun, kita perlu berhati-hati juga dengan data tahun 2020 karena ketika ada serangan pandemi kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa tingkat pengangguran sedikit naik dibandingkan dengan tahun 2019. Anda bisa cek sendiri nanti informasinya mengenai hal tersebut. Lalu adalah tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan. Kita bisa melihat bahwa mereka yang berpendidikan SMK, SMA, dan mereka yang berpendidikan tinggi dalam hal ini diploma dan universitas justru memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Jadi ini senada dengan yang tadi saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Berikutnya adalah informasi mengenai penduduk yang bekerja menurut jam kerja dalam persentase. Ini data Agustus 2019. Kita bisa melihat bahwa mereka yang bekerja penuh waktu itu ada sekitar 71% dan yang bekerja tidak penuh waktu itu ada sekitar 28,88%. Masih dari berita resmi statistik, ini adalah info berikutnya terkait dengan rata-rata upah buruh per bulan Agustus 2019. Info yang pertama adalah lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah tertinggi adalah rupanya mereka yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian. Lalu diikuti oleh mereka yang bekerja di sektor informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah jasa keuangan dan asuransi. Itu adalah lapangan pekerjaan dengan upah tertinggi. Ada 3 lapangan pekerjaan dengan upah tertinggi. Lalu upah terendah itu ada dalam lapangan pekerjaan apa? Yang pertama adalah jasa lainnya, yang kedua adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi rupanya sektor pertanian ini adalah termasuk sektor dengan upah rendah gitu. Lalu yang berikutnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum. Dan rata-rata upah buruh itu per bulan adalah 2,9 juta rupiah. Lalu dilihat dari jenis kelaminnya, kita bisa lihat bahwa rata-rata upah laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, di mana laki-laki itu sekitar 3,167 juta atau 3,2 juta lah ya. Lalu ketika dibandingkan dengan perempuan hanya sekitar 2,4 juta saja. Lalu dilihat dari tingkat pendidikan, sepertinya trennya positif, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan ataupun upah yang mereka terima. Analisis angkatan kerja berikutnya adalah menurut lapangan pekerjaan utama. Nah, dari sisi lapangan pekerjaan utama, maka kita dapat menggolongkannya menjadi 3 golongan besar, yaitu sektor A atau agriculture atau pertanian yang terdiri dari pertanian luas, jadi bisa pertanian, lalu peternakan, kehutanan, dan lain sebagainya. Lalu ada sektor M atau manufacturing atau industri pengolahan yang merupakan terdiri dari pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, air, dan juga bangunan. Dan yang terakhir adalah services atau sektor S yang merupakan jasa yang terdiri dari sektor-sektor yang belum disebutkan di atas. Nah, sektor A ini atau sektor agriculture, pertanian, itu mendominasi di negara-negara LDCs atau less developed countries. Makin maju perekonomian, maka sumbangan dari M, manufacture, dan S, service itu terus meningkat, sedangkan sektor agriculture ataupun pertanian itu menurun. Nah, di Indonesia ini sektor S jauh lebih tinggi daripada M karena tingginya sektor informal. Jadi sektor-sektor informal itu kebanyakan adalah mereka yang bekerja di sektor jasa atau services. Nah, Indonesia ini rupanya yang paling mendominasi adalah penduduk yang bekerja di sektor S atau services. Ini adalah perbandingan mengenai perbedaan kategori lapangan kerja dari setiap SP yang menyebabkan analisis time series harus hati-hati dilakukan. Perubahan klasifikasi lapangan kerja utama dari tahun 86 sampai dengan 2018 dapat diperhatikan dalam tampilan PPT berikut. Nah, kita bisa lihat ini adalah penggolongan lapangan pekerjaan utama yang kemudian kita tadi golongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu ada yang A, ada yang M, ada yang S. Nah, dalam
penggolongan yang lebih rinci sebetulnya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah yang lapangan pekerjaan utama di tahun 86, dan yang sebelah kanan itu adalah lapangan pekerjaan utama di tahun 2018. Kita bisa melihat bahwa untuk yang berwarna hijau sepertinya jumlahnya tetap 2, meskipun ada sedikit perbedaan. Misalkan di tahun 86 ada perburuan, di tahun 2018 itu sudah tidak ada. Lalu industri di tahun 2018 yang berwarna ungu muda, di situ terlihat bahwa dilakukan pengembangan, lalu yang konstruksi atau berwarna ungu tua itu sama-sama konstruksi, lalu yang berwarna kuning itu jasa-jasa seperti perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, transportasi, pergudangan, dan komunikasi, kemudian berkembang yang awalnya 2 tuh menjadi 4 jenis. Lalu yang berwarna biru toska, kita bisa melihat di situ misalkan lembaga keuangan dan lain sebagainya, itu digolongkan lagi menjadi 3, dalam hal ini sepertinya dipecah. Dan yang berwarna abu seperti jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan itu dipecah lagi menjadi 3-4 jenis. Jadi terlihat bahwa ada perkembangan penggolongan lapangan pekerjaan utama dari tahun 86 ke tahun 2018. Ini adalah perbandingan mengenai perbedaan kategori lapangan kerja dari setiap SP yang menyebabkan analisis time series harus hati-hati dilakukan. Perubahan klasifikasi lapangan kerja utama dari tahun 86 sampai dengan 2018 dapat diperhatikan dalam tampilan PPT berikut. Nah, kita bisa lihat ini adalah penggolongan lapangan pekerjaan utama yang kemudian kita tadi golongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu ada yang A, ada yang M, ada yang S. Nah, dalam penggolongan yang lebih rinci sebetulnya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah yang lapangan pekerjaan utama di tahun 86, dan yang sebelah kanan itu adalah lapangan pekerjaan utama di tahun 2018. Kita bisa melihat bahwa untuk yang berwarna hijau sepertinya jumlahnya tetap 2, meskipun ada sedikit perbedaan. Misalkan di tahun 86 ada perburuan, di tahun 2018 itu sudah tidak ada. Lalu industri di tahun 2018 yang berwarna ungu muda, di situ terlihat bahwa dilakukan pengembangan, lalu yang konstruksi atau berwarna ungu tua itu sama-sama konstruksi, lalu yang berwarna kuning itu jasa-jasa seperti perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, transportasi, pergudangan, dan komunikasi, kemudian berkembang yang awalnya 2 tuh menjadi 4 jenis. Lalu yang berwarna biru toska, kita bisa melihat di situ misalkan lembaga keuangan dan lain sebagainya, itu digolongkan lagi menjadi 3, dalam hal ini sepertinya dipecah. Dan yang berwarna abu seperti jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan itu dipecah lagi menjadi 3-4 jenis. Jadi terlihat bahwa ada perkembangan penggolongan lapangan pekerjaan utama dari tahun 86 ke tahun 2018. Selain digolongkan menurut lapangan pekerjaan utamanya, seperti tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya, analisis angkatan kerja untuk penduduk yang bekerja juga menurut jenis pekerjaan atau occupation. Jadi kalau di sini lebih melihat pada sebetulnya posisi dia dalam pekerjaan tuh sebagai apa gitu. Nah, kalau yang tadi itu lebih ke lapangan pekerjaannya, nah ini pada posisi dia. Yang pertama adalah sebagai tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya. Nah, di sini sebetulnya dosen misalkan jadi salah satunya. Yang kedua adalah tenaga kepemimpinan dan ketetalaksanaan, misalkan mereka yang bekerja sebagai kepala desa, gubernur, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tenaga tata usaha dan yang sejenisnya. Yang keempat tenaga usaha penjualan. Yang kelima adalah tenaga usaha jasa apapun itu. Lalu yang keenam adalah tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tenaga produksi, operator alat-alat pertanian, dan juga pekerja kasar. Analisis angkatan kerja yang terakhir adalah menurut status pekerjaannya. Nah, menurut status pekerjaannya ini digolongkan menjadi 6. Yang pertama adalah berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalkan dia buka warung, nah warung tersebut kemudian tidak dibantu oleh pekerja lain, artinya dia tidak mempekerjakan yang lain. Atau seperti misalnya tukang bakso yang mendorong gerobaknya, dia tidak dibantu oleh orang lain, maka dia disebut sebagai berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua adalah berusaha dibantu dengan anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap. Nah, ini berarti mereka dibantu sebetulnya, tapi tidak terlalu formal gitu bantuannya, karena dibantunya oleh anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap. Misalkan orang yang buka kantin, lalu kemudian anaknya atau istrinya membantu untuk
bekerja di situ, maka itu disebut sebagai berusaha dibantu dengan anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap. Yang ketiga adalah berusaha dengan buruh tetap, misalkan adalah mereka yang punya pekerja-pekerja tetap, misalkan mereka punya toko emas, lalu di toko emas tersebut mereka punya buruh tetap, atau juga mereka misalkan punya usaha pabrik dan lain sebagainya di mana mereka punya buruh tetap, maka itu dikategorikan sebagai berusaha dengan buruh tetap. Yang keempat adalah mereka yang berusaha sebagai buruh atau karyawan. Yang keenam adalah para pekerja bebas, dan yang terakhir adalah para pekerja keluarga. Nah, para pekerja keluarga ini biasanya adalah perempuan dan anak-anak. Nah, status nomor 1, nomor 2, dan nomor 5 umumnya itu tergolong sebagai sektor informal, sedangkan nomor 3 dan nomor 4 itu biasanya dikategorikan sebagai sektor formal karena dia resmi gitu, ada buruh tetapnya dan juga atau mereka sendirilah yang sebagai buruh atau karyawan. Nah, status yang nomor 6 itu seperti yang tadi saya bilang itu umumnya dimiliki oleh perempuan. Mari kita perhatikan tabel berikut. Ini merupakan persentase angkatan kerja Indonesia menurut status pekerjaan dan jenis kelaminnya pada tahun 2010. Kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat totalnya, di total laki-laki dan perempuan yang diberi warna ungu itu mengindikasikan bahwa merekalah yang bekerja di sektor informal. Kalau kita jumlahkan, tentu saja jumlahnya jauh lebih besar daripada penjumlahan dari golongan ketiga dan keempat yang merupakan sektor formal, yaitu berusaha dibantu buruh tetap dan juga buruh atau karyawan atau pegawai. Kita bisa melihat bahwa memang persentase yang bekerja di sektor informal itu lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di sektor formal. Hal lain yang bisa dibandingkan adalah mengenai jenis kelamin. Kita bisa melihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan sebetulnya mendominasi di sektor buruh atau karyawan ataupun pegawai. Tapi kita bisa melihat bahwa untuk perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, terutama adalah ketika pekerja keluarga atau tidak dibayar. Perbandingannya jauh, yang satu 30%, yang satu hanya 5% saja. Ini berarti sejalan dengan yang tadi disampaikan bahwa pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar itu biasanya adalah perempuan. Analisis angkatan kerja berikutnya adalah menurut sektor formal dan informal. Menurut BPS, sektor informal itu terdiri dari yang pertama adalah rumah tangga dengan setidaknya beberapa pasar produksi dan unit produksi dengan organisasi dan teknologi tingkat rendah, serta adanya perbedaan yang tidak jelas antara tenaga kerja dan modal atau antara fungsi rumah tangga dengan fungsi produksi. Ciri lainnya adalah tingginya mobilitas dan perputaran atau turnover, musiman, kurang fitur yang dapat dikenali untuk diidentifikasi, dan keengganan untuk berbagi informasi. Nah, angkatan kerja di sektor informal tersebut adalah angkatan kerja yang sesuai dengan definisi-definisi yang tadi saya sebutkan itu. Nah, indikasi seseorang itu bekerja di sektor informal dapat dilihat dari status pekerjaannya. Jadi, yang tadi saya sajikan yaitu tabel di slide sebelumnya atau slide kedua 4, bagaimana kemudian sektor pekerjaan misalnya bekerja dibantu buruh tetap, lalu bekerja sebagai buruh atau karyawan itu kemudian dikategorikan sebagai sektor formal dan yang lainnya sebagai sektor informal, maka kita dapat menyebutkan bahwa itu merupakan indikasi seseorang untuk bekerja di sektor formal maupun informal dapat dilihat dari status pekerjaannya. Seluruh angkatan kerja itu bisa merupakan angkatan kerja formal dan merupakan angkatan kerja informal. Sektor informal itu menjadi penting untuk diperhatikan karena ada indikasi makin besarnya proporsi lapangan pekerjaan di sektor informal dibandingkan dengan lapangan pekerjaan di sektor formal. Nah, lapangan pekerjaan di sektor informal ini terutama ditemukan di pedesaan dan pada angkatan kerja dengan pendidikan rendah. Kita lihat tabel-tabel berikut. Yang pertama adalah proporsi lapangan pekerjaan sektor informal non-pertanian menurut daerah tempat tinggal. Kita lihat bahwa di sini mayoritas adalah lapangan pekerjaan sektor informal non-pertanian itu lebih banyak di pedesaan. Jadi kita bisa lihat di tahun 2015, di tahun 2016, begitupun di tahun 2017, di mana di tahun 2017 54% dari sektor pekerjaan yang ada di desa itu merupakan sektor pekerjaan informal non-pertanian, dan di tahun 2017 juga di perkotaan kita bisa melihat itu hanya sekitar 38% saja, jadi lebih tinggi di pedesaan. Lalu kalau kita bandingkan lagi mengenai proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian menurut tingkat pendidikan, kita bisa melihat bahwa mereka yang bekerja di sektor informal non-pertanian adalah kebanyakan mereka yang bekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kita bisa melihat bahwa di situ didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD, SMP, dan juga SMA umum.
Di samping definisi dari BPS, Keithart juga sudah pernah mendefinisikan mengenai apa itu sektor informal. Jadi, sektor informal menurut Keithart adalah semua kegiatan untuk memperoleh pendapatan yang tidak tercacah dari survei, merupakan usaha sendiri atau jika upahan tidak didasarkan pada standar pengupahan yang tetap dan permanen atau teratur. Nah, pekerjaan sektor informal bukanlah pekerjaan tidak tetap, artinya bisa itu merupakan pekerjaan tetap, tapi tetapnya itu adalah tetap informal. Jadi jangan menyamakan antara sektor informal dengan pekerjaan tidak tetap atau PTT. Nah, dasar untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan informal itu yang pertama adalah dari sudut pandang individu sebagai sumber pendapatan yang potensial dan teratur, dan yang kedua adalah dari sudut pandang jumlah uang, aliran uang yang masuk dan keluar dalam perekonomian kota yang teratur. Untuk mendefinisikan mengenai sektor informal, kita dapat melihatnya dari berbagai dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi ekonomi, di mana menurut dimensi ekonomi, sektor informal itu seringkali mengabaikan faktor modal, investasi, keterampilan, dan depresiasi tidak menarik perencana ekonomi untuk menanganinya. Dari dimensi sosial, sektor informal itu seringkali mengandalkan pekerja keluarga, suasana patron klien, dan juga asal kedaerahan. Sementara dari dimensi perencanaan tata ruang, sektor informal itu cenderung melanggar aturan dengan menduduki ruang publik, mengganggu kebersihan lingkungan dan ketertiban. Jadi seperti pedagang kaki lima dan lain-lain misalkan yang biasanya dijajakan di trotoar jalan. Nah, dilihat dari definisi sektor informal dan dimensinya ini, tentu kita dapat membayangkan begitu sulitnya untuk mengumpulkan data mengenai sektor informal. Sampailah kita pada subpembahasan terakhir mengenai bonus demografi. Bonus demografi atau demographic dividend atau bisa juga disebut sebagai demographic gift, ini berarti hadiah, dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat. Jadi disebut sebagai the window of opportunity. Jadi bonus demografi ini merupakan peluang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara apa? Kita lihat pengertiannya. Yang pertama adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil dari penurunan fertilitas jangka panjang. Bisa juga disebut sebagai dampak transisi demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja, sehingga dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan ekonomi. Atau kita dapat menyebutkan bahwa bonus demografi ini semacam keuntungan yang diperoleh karena penduduk usia kerja itu meningkat sebagai hasil dari transisi demografi. Ketika dulu jumlah fertilitas begitu tinggi, lalu sekarang fertilitas menjadi rendah, maka jumlah penduduk usia kerja itu tinggi dengan penduduk usia mudanya rendah. Dengan demikian rasio beban ketergantungan tuh bisa mengecil. Artinya semakin banyak orang yang dapat menanggung penduduk yang tidak produktif, sehingga disitulah kita sebut sebagai ini merupakan kesempatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan dampak perubahan struktur umur terhadap pertumbuhan ekonomi, kita dapat melihatnya dari berbagai hal. Pertama adalah suplai tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita apabila mendapatkan pekerjaan yang produktif. Artinya memang ini syarat dan ketentuan berlaku. Mereka yang berusia muda dapat menjadi modal untuk mendapatkan pendapatan per kapita yang tinggi asalkan memang mereka bekerja di sektor yang produktif yang dapat menghasilkan ekonomi yang banyak. Lalu yang kedua adalah peranan perempuan yang juga memasuki pasar kerja membantu peningkatan pendapatan. Jadi selain karena jumlah penduduk usia kerjanya yang memang meningkat, tapi juga dilihat bahwa sekarang perempuan sudah lebih berpartisipasi, terlihat dari TPAK-nya yang terus meningkat, sehingga dengan demikian itu dapat meningkatkan pendapatan. Berikutnya adalah tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif, lalu modal manusia yang besar apabila ada investasi untuk itu, dan juga dari ini semua maka Indonesia dimungkinkan akan memasuki bonus demografi antara tahun 2020 sampai 2030, dan sekarang kita sedang berada di tahun 2020, maka diperkirakan di tahun inilah akan menjadi awal mula dari bonus demografi yang ada di Indonesia, dan ini tidak akan terjadi dua kali. Ini adalah gambaran yang menjelaskan bagaimana bonus demografi terjadi. Kita bisa melihat ini adalah suatu kurva yang menunjukkan pada sumbu X itu adalah tahun dan sumbu Y adalah persen populasi, di mana yang berwarna merah itu merupakan dependency ratio, yang berwarna abu itu merupakan usia kerja atau working age, dan yang berwarna orange itu merupakan
penduduk usia muda, yaitu di bawah 14 tahun, dan yang berwarna hitam itu adalah penduduk usia tua. Nah, kita bisa melihat pada rentang waktu 2020 sampai 2030 nampak adanya penurunan dari dependensi rasio atau rasio beban tanggungan yang terjadi ketika working age meningkat, sementara penduduk usia anak-anak atau penduduk usia muda di bawah 14 tahun itu menurun. Sehingga di situ tampak adanya gap yang cukup besar atau selisih yang cukup besar yang kemudian itu dipercaya sebagai window of opportunity yang merupakan kesempatan emas untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski bonus demografi terdengar begitu indah, begitu meyakinkan, namun kita tetap perlu berhati-hati dalam menginterpretasi angka bonus demografi. Bonus demografi atau demographic dividend hanya akan bermanfaat secara ekonomi jika kondisi ketenaga kerjaan dan dalam keadaan full employment atau semua tenaga kerja bekerja penuh. Jadi memang banyak sekali syarat dan ketentuan berlakunya. Yang kedua adalah jika kondisi ketenaga kerjaan tidak mendukung, antara lain kualitas tenaga kerja yang rendah seperti misalkan pendidikan formalnya rendah dan tanpa keterampilan yang mencukupi, lalu juga pengangguran dan setengah pengangguran tinggi, lalu tenaga kerja banyak yang bekerja di sektor informal yang berupah rendah, maka sebetulnya bonus demografi itu hanya hitungan struktur umur belaka dan dampak ekonomi itu tidak akan terjadi, sehingga itu akan terlewatkan begitu saja dan sayang sekali karena ini tidak akan terjadi dua kali. Untuk dapat melihat sebetulnya seberapa siap Indonesia menghadapi bonus demografi, apakah Indonesia benar-benar siap ataukah Indonesia akan melewatkan begitu saja, maka kita dapat menganalisisnya dari kualitas angkatan kerja di Indonesia. Kita bisa lihat mengenai profil pekerja di Indonesia berdasarkan pendidikan. Di situ terlihat bahwa sebanyak 40,5% pekerja di Indonesia itu berpendidikan SD atau bahkan lebih rendah dari itu. Dan kalau kita melihat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berdasarkan pendidikan, di sini terlihat bahwa yang menganggur justru adalah kebanyakan mereka yang merupakan pendidikannya tinggi, dalam hal ini SMK dan juga diploma. Jadi nampak seperti inilah kualitas angkatan kerja di Indonesia. Nah, dari sini silahkan Anda masing-masing untuk berpikir dan berkontemplasi kira-kira apakah Indonesia sudah benar-benar siap menghadapi bonus demografi di tahun 2020 ini. Demikianlah perkuliahan kita kali ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Sampai berjumpa kembali di perkuliahan selanjutnya. Saya Dina Nurrinawati, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.